Salam sejahtera semuanya. Kembali kita di channel MJO Podcast bersama dengan pakar properti Indonesia, Bapak Matius Yusuf. Ya. Pak, ini kita mau tanyakan nih Pak. Ini kan saat ini kondisi kan pandemik ya, baru selesai Pak. Memang kelihatan perekonomian ini sudah mulai membaik. Tapi kalau mau dibilang baik-baik sekali itu juga enggak gitu loh Pak. Kayaknya lagi struggle Pak, antara mau naik tapi nggak naik, mau turun nggak turun gitu loh Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, menurut Bapak, apakah ini saat yang tepat untuk membeli properti Pak? Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Ini dari pandemi hanya menunggu Satgas mengumumkan jadi endemik. Kalau endemik itu luar biasa. Tetapi jangan lupa nih, hampir 3 tahun kita pandemik, tiba-tiba jadi endemik sama dengan orang sakit, tiba-tiba langsung turun dari ranjang suruh lari ya nggak bisa. Dia akan perlu ada recovery. Ada waktu recovery-nya biasanya itu 3-6 bulan. Recovery dulu, dia loading dulu, dia baru tidur-tidur selama berapa tahun? 3 tahun, tiba-tiba suruh dia bangun, dia kan perlu loading. Nah, ini waktunya loading ini. Ya. Nah, tentu butuh waktu 3-6 bulan ini supaya menstabilkan dulu, baru orang beli properti ya. Nah, ini kira-kira sekarang lagi recovery, lagi loading Pak. Oke, baik Pak. Kondisi memang lagi recovery Pak. Ya, Indonesia kalau kita lihat ya perekonomian, khususnya pertumbuhan perekonomiannya cukup bagus Pak. Betul. Tapi kita kan baru lihat juga Pak, ada beberapa berita yang menyatakan bahwa dunia sedang resesi Pak. Iya. Nah, apakah berpengaruh Pak? Kalau Bapak bilang sekarang adalah saat yang tepat untuk beli properti, tapi ini ada resesi Pak yang sedang mengancam kita Pak. Ya. Nah, menurut pendapat Bapak gimana Pak? Ya. Kebetulan banyak orang menganut sistem pepatah China mengatakan mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. Jadi mundur selangkah untuk berpikir dulu, 3 langkah maju dengan kencang untuk mengejar ada kesempatan ke depannya. Oke. Karena mumpung sekarang saatnya adalah properti lagi di tempat yang kalau saya tulis dalam buku saya Property Clock, dia di jam 12. Jam 6, jam yang paling bawah yang sudah mau naik ini. Jam 7, jam 8, tapi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12 cepat sekali. Oke. Nanti jam 12 itu puncaknya. Ya. Ya, jadi belinya now is a great time. Oke. Belinya pada saat krisis. Oke. Baru selesai. Jualnya pada saat booming. Jadi properti krisis di 2022 ini yang sudah mau masuk ke 2023 dia udah mulai naik ini. Sampai nanti 2024 dia di puncak. Jualnya di situ. Ya, jadi sekarang yang mau beli properti ini saatnya. Yang mau jual properti di hold dulu. Okay. Ya, hold dulu sebentar lagi. Yang saya selalu katakan, tahan yang mana dulu? Baik. Hold dulu, nanti jualnya pada saat booming di jam 12 2024, jualnya pada saat di puncak. Maka Anda akan menikmati yang kenaikan lebih signifikan. Oke, baik Pak. Ya memang saya perhatikan Pak, saat ini kondisi harga properti itu yang mau naik nggak naik sih Pak. Betul. Benar, apa yang Bapak sampaikan itu sangat tepat sekali. Kayaknya lagi struggle, sama juga Pak kondisinya kayak perekonomian kita lagi struggle mau naik nggak naik. Ya. Nah, memang ini waktu yang tepat untuk beli properti Pak. Dan kemarin juga kita pernah dapat info Pak yang menyatakan bahwa ke depan beli properti katanya akan semakin berat ya Pak ya. Itu kenapa ya Pak? Betul, itu karena inflasi. Oke. Satu hal, suku bunga naik. Kedua, inflasi. Ya. Nah, pertanyaannya seperti Pak Tony ini, anak muda ini, untuk pintar banyak beli properti. Banyak anak muda yang lupa ya. Dia lebih arah ke F&B, lebih arah ke traveling. Ya. Lupa dia beli properti. Ya. Sebenarnya pemerintah juga sudah antisipasi. Pemerintah men-set satu KPR, kredit pemilikan rumah, atau KPA, kredit pemilikan apartemen, bisa sampai 30 tahun. Supaya pembayarannya lebih panjang. Oke. Supaya milenial, zilenial, dan generasi sandwich ini bisa memiliki properti. Oke. Kalau enggak, nanti kita tinggal di rumah mertua indah ya. Ya. Atau jadi kontraktor, kontrak rumah aja nggak pernah punya rumah ya. Ya. Mertua dengan menantu nggak pernah cocok. Kalau udah cocok nggak ada sinetron lagi. Baik Pak. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir itu adalah apa
apa nih saran Bapak nih buat kita anak-anak muda nih supaya kita bisa beli properti Pak? Ya, Di kondisi saat yang sekarang ini serba sulit ini Pak, gimana nih caranya kita anak muda bisa Ya. beli properti Pak? Satu hal yang paling penting begini, properti sekarang perbankan kan memang menaikkan suku bunga, tapi perbankan juga banyak memberi kemudahan-kemudahan, ya. Dan developer yang kerjasama dengan bank itu buyback itu bank itu pasti lebih cepat mengeluarkan KPR-nya. Jadi saran saya, selama Indonesia masih memberikan utang untuk namanya consumer loan atau home loan, buru-buruan ambil. Kenapa? Karena suku bunga naik itu kenaikan harga 2 kali suku bunga. Misalnya suku bunga adalah 5%, kenaikan harga minimum 2 kali 5%, 10% dalam 1 tahun. Dan nanti kita lihat ya, banyak orang luar negeri akan masuk ke Indonesia. Seperti Airbnb, nanti itu akan berhasil, Travelio maupun merek-merek lain ya yang kita bisa sewakan. Nanti dari uang sewa anak muda bisa membayar propertinya, Iya, ya bisa membayar cicilannya. Nah, inilah salah satu tipsnya yang luar biasa. Jadi bagi anak muda jangan takut beli properti, karena properti itu kenaikannya 2 kali daripada suku bunga bank. Pasti menang, bisa disewakan ya. Karena properti itu seperti kata Robert Kiyosaki, jangan bekerja untuk uang, biar uang bekerja untuk kita. Tidur pun argonya itu jalan. Jadi gak usah takut. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak buat masukan-masukannya. Ya, inilah saat yang tepat untuk membeli properti. Salam closing buat kita semua. Luar biasa.